Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofiatul Falan dengan NIM 1262070726126. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang konsep dasar perencanaan pendidikan Islam. Perencanaan adalah suatu proses untuk mencapai tujuan. Secara umum, perencanaan adalah suatu upaya dalam menentukan berbagai hal yang hendak dicapai atau tujuan di masa depan dan juga untuk menentukan beragam tahapan yang memang dibutuhkan demi mencapai tujuan tersebut. Hmm, eh, jadi, perencanaan pendidikan adalah proses menetapkan keputusan yang berkaitan dengan tujuan-tujuan yang akan dicapai, sumber-sumber yang akan diberdayakan, dan teknik atau metode yang dipilih secara tepat untuk melaksanakan tindakan selama kurun waktu tertentu agar penyelenggaraan pendidikan itu dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan bermutu. Sedangkan perencanaan pendidikan Islam adalah proses pengambilan keputusan atas sejumlah alternatif mengenai sasaran dan cara-cara yang akan dilaksanakan dalam pengimplementasian pengetahuan dan nilai Islam kepada peserta didik untuk mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup dunia dan akhirat. Kriteria perencanaan pendidikan Islam. Menurut Afifuddin, perencanaan yang baik itu ada 6 konsep dasar, yaitu what, why, where, when, who, and how. Yang pertama, what. What merupakan hal yang mengarah ke tujuan, rencana, dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang kedua, why. Mengapa hal merupakan hal yang mengarah ke mengapa sesuatu itu harus dikerjakan. Yang ketiga yaitu where, merupakan hal yang mengarah di mana tempat rencana itu akan dilakukan. Yang keempat, when, merupakan hal yang mengarah kapan dilangsungkannya rencana tersebut. Yang kelima, who, merupakan hal yang mengarah ke orang yang melakukan rencana tersebut. Dan yang terakhir, how, itu merupakan hal yang mengarah ke bagaimana cara perencanaan tersebut dapat dilaksanakan. Proses perencanaan pendidikan Islam itu mencakup 1. Pengkajian apa saja yang dibutuhkan. 2. Rumusan dan target perencanaan. 3. Menentukan kebijakan dan apa saja prioritas dalam perencanaan pendidikan tersebut. Yang keempat, merumuskan program dan proyek kegiatan. Yang kelima, alokasi sumber-sumber yang tersedia seperti sumber dana. Yang keenam, plan implementation. Yang ketujuh, merating tingkat kesuksesan pada perealisasian perencanaan. Pendekatan dalam perencanaan pendidikan Islam itu ada 4, yaitu yang pertama, pendekatan kebutuhan sosial. Pendekatan ini menekankan pada tujuan pendidikan Islam. Yang kedua, pendekatan Islam ketenagakerjaan. Yang ketiga, pendekatan Islam efisiensi biaya. Dan yang terakhir, pendekatan sistem. Pendekatan ini merupakan pendekatan metode baru yang merupakan kerangka kerja konseptual. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.